Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ulfatri Rahayu dengan NIM 22210101919 dari Prodi Tadris IPS kelas IPS 2 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan salah satu capaian pembelajaran IPS, yaitu memahami pengertian perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan internasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau sumber daya antara individu, perusahaan, atau negara. Dalam konteks perdagangan, entitas yang terlibat dapat saling menukar barang atau jasa yang dimiliki dengan barang atau jasa lain yang diinginkan. Perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam aktivitas ekonomi yang memfasilitasi pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di tingkat lokal, regional, dan global. Dengan adanya perdagangan, masyarakat dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas akses terhadap berbagai produk dan jasa. Perdagangan, jika dilihat dari ruang lingkup geografisnya, dibagi menjadi 3, yaitu perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah merujuk pada pertukaran barang dan jasa yang terjadi antara wilayah-wilayah yang berdekatan di dalam satu negara. Ini adalah aktivitas ekonomi yang penting dalam memfasilitasi aliran barang dan jasa antara berbagai daerah yang memiliki kebutuhan dan keunggulan komparatif yang berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah, masyarakat dapat memanfaatkan keunggulan komparatif wilayah mereka dan memperkuat keterkaitan ekonomi di tingkat lokal. Selanjutnya, karakteristik perdagangan antar daerah. Yang pertama yaitu wilayah yang berdekatan. Perdagangan antar daerah terjadi di wilayah antara wilayah yang berdekatan secara geografis. Hal ini memungkinkan pertukaran barang dan jasa dengan biaya transportasi yang relatif rendah. Yang kedua, spesialisasi produksi. Wilayah-wilayah dalam satu negara cenderung mengembangkan spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan komparatifnya. Sebagai contoh, wilayah yang subur mungkin fokus pada pertanian, sementara wilayah yang sumber daya mineral dapat fokus pada industri pertambangan. Yang ketiga, infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi yang baik seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan antar daerah dengan memperlancar aliran barang. Yang keempat, pasar lokal. Perdagangan antar daerah sering kali didorong oleh kebutuhan pasar lokal di setiap wilayah. Barang dan jasa dipasok untuk memenuhi permintaan konsumen dan industri di wilayah tersebut. Yang kelima dan yang terakhir, kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi antar daerah dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dengan memperkuat hubungan antar wilayah, memfasilitasi investasi, dan mengurangi hambatan perdagangan. Selanjutnya ada perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau merujuk pada pertukaran barang dan jasa yang terjadi antara pulau-pulau di dalam suatu negara yang terdiri dari kepulauan. Perdagangan ini merupakan bagian penting dari aktivitas perdagangan di negara-negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau dengan karakteristik geografis yang berbeda.
Perdagangan antar pulau juga memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antar wilayah, meningkatkan akses terhadap barang dan jasa, serta memperluas kesempatan bisnis dan investasi di berbagai pulau. Dengan adanya perdagangan antar pulau, masyarakat di setiap pulau dapat saling mendukung dalam memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, karakteristik perdagangan antar pulau, yaitu yang pertama, transportasi maritim. Perdagangan antar pulau umumnya melibatkan transportasi maritim sebagai sarana utama pengangkutan barang. Kapal-kapal kargo digunakan untuk mengirimkan barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Yang kedua, variasi barang. Setiap pulau memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tertentu, sehingga perdagangan antar pulau seringkali melibatkan pertukaran barang-barang yang khas dalam setiap pulau. Yang ketiga, ketergantungan. Pulau-pulau yang tidak memiliki sumber daya tertentu mungkin harus bergantung pada perdagangan antar pulau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menciptakan hubungan ketergantungan antara pulau-pulau tersebut. Yang keempat, keanekaragaman budaya. Perdagangan antar pulau juga membawa dampak pada keanekaragaman budaya. Pertukaran barang juga seringkali disertai dengan pertukaran budaya dan tradisi antar pulau. Yang kelima, pengembangan ekonomi. Perdagangan antar pulau dapat menjadi pendorong utama pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Dengan adanya perdagangan, peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat meningkat. Yang keenam, infrastruktur pelabuhan. Karena perdagangan antar pulau melibatkan transportasi maritim, infrastruktur pelabuhan yang baik sangat penting. Pelabuhan yang efisien dapat meningkatkan kelancaran perdagangan antar pulau. Yang ketujuh dan terakhir, yaitu regulasi perdagangan. Perdagangan antar pulau juga diatur oleh berbagai regulasi perdagangan baik di tingkat regional maupun nasional. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan perdagangan berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Nah, selain perdagangan antar daerah dan antar pulau, ada juga perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu merujuk pada pertukaran barang, jasa, dan modal antara negara-negara yang berbeda. Ini adalah aktivitas ekonomi yang penting dalam hubungan antar negara yang memungkinkan negara-negara untuk saling bergantung dan memanfaatkan keunggulan komparatif mereka. Perdagangan internasional juga memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antar negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa di tingkat global. Dengan adanya perdagangan internasional, negara-negara dapat saling bekerja sama, memanfaatkan keunggulan komparatif, dan memperluas pasar untuk produk-produk mereka. Selain itu, perdagangan internasional juga memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu melintasi batas negara. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda. Barang-barang tersebut diperdagangkan melintasi batas negara dan terlibat dalam transaksi lintas wilayah. Yang kedua, mata uang asing. Dalam perdagangan internasional, transaksi dilakukan menggunakan mata uang asing. Hal ini membutuhkan pertukaran mata uang dan melibatkan resiko fluktuasi kurs mata uang. Yang ketiga, perbedaan kondisi ekonomi. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional memiliki perbedaan kondisi ekonomi, termasuk tingkat inflasi, kebijakan perdagangan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini memengaruhi dinamika perdagangan antara negara-negara tersebut. Yang keempat, perbedaan budaya. Perdagangan internasional seringkali melibatkan pertukaran budaya antara negara-negara yang berbeda. Perbedaan budaya dapat memengaruhi
preferensi konsumen, dan strategi pemasaran dalam perdagangan internasional. Yang kelima, tarif dan kuota. Negara-negara seringkali menerapkan tarif dan kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini dapat memengaruhi aliran perdagangan internasional dan menciptakan hambatan perdagangan. Yang keenam, perjanjian perdagangan. Negara-negara dapat membentuk perjanjian perdagangan seperti perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian kemitraan ekonomi untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Perjanjian tersebut dapat mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses pasar. Yang ketujuh dan yang terakhir, peran organisasi internasional. Organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya. Selain karakteristik, perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan internasional memiliki manfaat. Untuk yang perdagangan antar daerah memiliki manfaat yang pertama, pertumbuhan ekonomi lokal. Perdagangan antar daerah dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya perdagangan, pasar menjadi lebih luas dan peluang bisnis meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Yang kedua, diversifikasi produk. Melalui perdagangan antar daerah, wilayah-wilayah dapat mengakses berbagai produk dan jasa dari wilayah lain. Hal ini memungkinkan diversifikasi produk dan meningkatkan pilihan konsumen di wilayah tersebut. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Perdagangan antar daerah dapat menciptakan peluang kerja baru di sektor perdagangan, distribusi, dan jasa terkait lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, peningkatan aksesibilitas. Dengan adanya perdagangan antar daerah, aksesibilitas terhadap berbagai barang dan jasa menjadi lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan integrasi antar pulau di Indonesia. Yang pertama yaitu pengembangan ekonomi regional. Perdagangan antar pulau menjadi salah satu pendorong utama pengembangan ekonomi di berbagai pulau di Indonesia. Dengan adanya perdagangan, peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat meningkat. Yang kedua, peningkatan ketersediaan barang. Melalui perdagangan antar pulau, pulau-pulau yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tertentu dapat saling memasok barang tersebut. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan barang dan jasa di berbagai pulau. Yang ketiga, pertukaran budaya. Perdagangan antar pulau juga membawa dampak pada pertukaran budaya antar pulau. Pertukaran barang juga seringkali disertai dengan pertukaran budaya dan tradisi yang dapat memperkaya keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Perdagangan antar pulau dapat mendorong pengembangan infrastruktur transportasi maritim dan pelabuhan. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar pulau dan mempercepat arus barang dan jasa. Yang terakhir, peningkatan pendapatan. Dengan adanya perdagangan antar pulau, pulau-pulau yang terlibat dapat meningkatkan pendapatan melalui ekspor barang dan jasa ke pulau lain. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga memiliki manfaat yang signifikan bagi perekonomian global dan pertumbuhan negara-negara yang terlibat. Beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama,
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk fokus pada produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, peningkatan pendapatan nasional. Dengan adanya perdagangan internasional, negara dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor barang dan jasa ke pasar luar negeri. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, diversifikasi pasar. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk mengakses pasar global yang lebih luas. Hal ini dapat membantu diversifikasi pasar dan mengurangi resiko tergantung pada pasar domestik saja. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya perdagangan internasional, masyarakat dapat mengakses berbagai barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap berbagai kebutuhan konsumen. Yang terakhir, transfer teknologi. Perdagangan internasional juga memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Negara-negara dapat belajar dari praktik terbaik dan inovasi teknologi dari mitra perdagangan internasional, mempercepat perkembangan industri dan inovasi. Dan itulah pemaparan materi tentang perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan internasional dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.